Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga 1 musim ini setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor telak 4-1 di Stadion GBLA. Hasil ini menjadi momentum kebangkitan setelah beberapa hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku puas dengan performa anak asuhannya dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan ini sangat berarti untuk kepercayaan diri tim yang terus berjuang di papan atas klasemen Liga 1. Pelatih asal Kroasia itu menekankan bahwa timnya sangat bermain efektif sepanjang laga. Dia juga menyoroti solidnya lini pertahanan yang tidak banyak memberikan peluang bagi lawan, kecuali saat momen penalti yang diberikan kepada Persik Kediri. Hodak kemudian menambahkan bahwa timnya sudah memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan klub lain karena harus tampil di Piala Presiden dan AFC Champions League 2. Oleh karena itu, ia merasa jika kompetisi nanti bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kebugaran pemain. Ya, pertandingan yang bagus, kemenangan yang bagus untuk kami, bagus untuk kepercayaan diri. Secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan sangat baik, kecuali mungkin satu atau dua situasi. Saya rasa tidak ada peluang lain, kecuali saat mereka mendapatkan penalti. Dan yang paling penting adalah 3 poin yang kami dapatkan. Kami mampu menjaga jarak di klasemen, kami memenangkan pertandingan, dan kami akan melewati jeda FIFA Matchday dan libur lebaran ini yang memang kami butuhkan. Karena kami sebelumnya bermain di Piala Presiden dan juga ACL 2. Jadi secara keseluruhan, kami memainkan 9 pertandingan lebih banyak dibandingkan tim lain. Jadi kami perlu tetap segar, kata Bojan Hodak. Persib Bandung sukses meraih kemenangan atas Persik Kediri dengan skor telak 4-1. Namun ada momen kontroversial dalam pertandingan yang menjadi sorotan pelatih mereka, Bojan Hodak. Ia mempertanyakan keputusan berbeda dari wasit VAR terkait 2 situasi penalti yang terjadi di laga tersebut. Di babak pertama, Persib Bandung awalnya diberikan penalti oleh wasit Asel Sinaga. Akan tetapi setelah melalui proses VAR, keputusan tersebut dianulir. Sementara di babak kedua, Persik Kediri mendapatkan penalti dalam situasi yang menurut Bojan Hodak serupa, tetapi justru disahkan oleh VAR. Pelatih asal Kroasia itu sebenarnya hanya ingin keputusan yang diambil oleh wasit lebih konsisten. Ia merasa ada beberapa keputusan yang membuatnya harus mengajukan protes terhadap wasit. Terlepas dari keputusan tersebut, Hodak tetap merasa puas dengan kemenangan timnya. Ia menekankan bahwa 3 poin ini sangat penting bagi Persib Bandung untuk terus berada di puncak klasemen. Saya hanya mengeluhkan situasi di babak pertama, ketika ada keputusan penalti untuk kami, tetapi kemudian direvisi oleh VAR. Kemudian di babak kedua, ada situasi yang sama, tetapi kenapa keputusannya berbeda? Jadi saya hanya mengeluh jika wasit membuat kesalahan dalam memutuskan sesuatu. Tetapi secara keseluruhan, saya merasa dia memimpin pertandingan dengan baik. Hanya ada 2 atau 3 situasi yang membuat saya mengeluh. Karena jika saya merasa benar, saya akan selalu mengeluhkan hal tersebut, kata Bojan Hodak. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting atas Persik Kediri dengan skor 4-1 pada Rabu malam tadi. Pelatih kepala tim Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti pentingnya peran pemain pengganti dalam pertandingan tersebut, mengingat padatnya jadwal kompetisi yang dijalani timnya. Hodak menyebut bahwa musim ini Persib Bandung tidak hanya bergantung pada 11 pemain inti, tetapi membutuhkan kontribusi dari seluruh skuad yang ada. Dengan jadwal yang ketat dan cedera parah yang dialami beberapa pemain, rotasi tentunya menjadi hal yang krusial. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti kesiapan timnya dalam menghadapi laga demi laga. Ia menilai bahwa kondisi fisik dan kebugaran pemain sangat menentukan performa di lapangan, terutama setelah mereka menjalani musim yang cukup melelahkan. Tentu saja, penting bagi semua pemain untuk tampil bagus, karena kami tidak hanya membutuhkan 11 pemain, tetapi 25 pemain. Kami memiliki beberapa pemain yang cedera tahun ini, dan salah satu alasannya adalah karena kami memainkan banyak pertandingan. Selain itu, kami juga tidak cukup siap di awal musim, sehingga ini menjadi hal yang penting. Kami adalah sebuah tim, dan kami harus terus bermain seperti ini, karena masih ada 8 pertandingan lagi, dan kami membutuhkan banyak pemain, kata Bojan Hodak. Persib Bandung menunjukkan permainan agresif saat menghadapi Persik Kediri dengan menerapkan high press sejak awal laga. Pelatih kepala mereka, Bojan Hodak, menegaskan bahwa keputusan untuk menekan lawan bukan untuk menunjukkan sesuatu kepada Boboto, tetapi sebagai bagian dari strategi pertandingan. Hodak menjelaskan bahwa taktik yang diterapkan selalu bergantung pada situasi di lapangan dan karakteristik lawan yang dihadapi. Ia menyoroti bagaimana beberapa tim cenderung bermain bertahan dengan menumpuk pemain di kotak penalti saat menghadapi Persib Bandung, sehingga mempengaruhi pendekatan permainan yang harus dilakukan.
Menurutnya di paruh kedua musim ini banyak tim datang ke Bandung dengan strategi bertahan dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Hal itu membuat Persib Bandung harus menemukan cara berbeda untuk bisa mencetak gol. Odak juga membandingkan cara bermain timnya saat menghadapi Persebaya Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ia menilai bahwa saat itu pertandingan berjalan lebih terbuka sebelum gol pertama Persebaya tercipta. Sedangkan dalam laga melawan Persik Kediri, tekanan tinggi menjadi kunci anak asuhannya untuk mendominasi permainan. Lihat, saya tidak ingin menunjukkan apapun kepada Boboto. Ini adalah sepak bola. Kami ingin menang. Jadi kami menekan lawan. Karena kami bermain di kandang. Kami selalu menekan di setiap pertandingan. Masalahnya, di sebagian besar pertandingan musim ini, terutama di paruh kedua musim, banyak tim datang ke sini hanya untuk bertahan. Mereka tidak mau bermain terbuka. Mereka hanya menunggu serangan balik. Jadi saya rasa kami bermain hari ini sama seperti saat melawan Persebaya. Sampai gol pertama tercipta. Pertandingan berjalan 50 berbanding 50. Jadi kami harus menemukan cara dan taktik untuk mencetak gol, kata Bojan Hoda. Nama pesepak bola asal Bogor Rian Kurnia sempat menghilang dan terlupakan dari skuad Persib Bandung. Namun berkat aksi mencetak gol dalam 2 laga beruntun, semua orang kini mengingat lagi nama Rian yang berhasil mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya, kendati timnya mengalami kekalahan di pekan ke-25 kemarin. Dirinya kemudian tampil sebagai starter setelah sekian lama tidak punya kesempatan tersebut saat Persib membutuhkan kemenangan melawan Persik Kediri pada Rabu malam kemarin. Kepercayaan pelatih Persib Bandung Bojan Hoda langsung diberi Rian saat ia mencetak gol kedua Persib Bandung dalam kemenangan 4-1 atas Persik Kediri. Hodak mampu mengasah ketajaman sang pemain. Secara total ia sudah menyumbangkan 3 gol musim ini, lebih banyak dari bomber Dimas Derajat yang sedang menepi karena cedera. Seisi stadion lalu mengeluh-elukan nama Rian. Boboto memberikan nyanyian khusus. Sayangnya gol Rian harus ternoda oleh kartu kuning yang ia dapatkan. Itu berarti membuatnya absen di laga selanjutnya. Mungkin pertama kali saya masuk sebagai starting dan bisa mencetak gol. Ini berkat kerja keras tim dan juga semuanya. Senang juga karena baru pertama dari Boboto mendapatkan chance seperti ini. Pokoknya terima kasih untuk Boboto semuanya. Tetap terus mendukung Persib. Mungkin di balik gol tadi, saya juga sedikit ada kecewa karena sebelumnya saya mendapatkan kartu kuning dan terkena akumulasi untuk pertandingan selanjutnya. Tetapi saya bersyukur karena memberikan yang terbaik dan juga memenangkan pertandingan ini, kata Rian Kurnia. Dewa United terus menekan Persib Bandung di puncak klasemen setelah meraih kemenangan telak atas Semen Padang dengan skor 6-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Pakansari Bogor pada Rabu malam kemarin. Hasil ini membuat Banten Warrior kini mengoleksi 49 poin dari 25 pertandingan. Hanya terpaut 5 angka dari Persib Bandung yang masih berada di posisi teratas dengan 54 poin. Selain menempel Persib Bandung, anak asuh John Olde Rickering juga menjauh dari kejaran Persebaya Surabaya di posisi ketiga. Kini mereka berjarak 5 poin dari anak asuh Paul Monster. Persib masih berada di puncak klasemen. Tetapi dengan tren positif yang dimiliki Dewa United, tekanan semakin besar bagi Persib Bandung. Liga 1 masih menyisakan beberapa pertandingan krusial yang bisa menentukan persaingan perebutan gelar juara. Apakah Dewa United mampu mengejar dan mengusir Persib Bandung dari puncak klasemen? Semua akan terjawab dalam pekan-pekan mendatang. Penjaga gawang muda yang dimiliki oleh Persib Bandung, yakni putra Sheva Sanggasi, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk debut di kompetisi resmi bersama skuad Maung Bandung. Itu terjadi kala bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, markas dari Persebaya Surabaya. Pada laga yang diselenggarakan bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan tahun 2025 ini, Sheva diberikan kesempatan setelah pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda membutuhkan 6 outfield player asing untuk mengejar ketertinggalan. Persib pun harus mengorbankan Kevin Mendoza karena akan memasukkan Girvan Castaner, sehingga akhirnya Sheva dimasukkan pada menit ke-77. Sayangnya debut Sheva tidak berjalan mulus karena ia kebobolan 3 gol pada laga yang berakhir dengan skor telak 4-1 tersebut. Menjalani laga debut profesional di kompetisi resmi setelah 1,5 musim membela Persib Bandung, Sheva tentunya merasa senang. Namun pemuda berdarah Manado tersebut merasa bersalah dan juga kecewa karena kebobolan 3 gol. Sheva memberikan permohonan maafnya kepada seluruh tim Persib Bandung dan juga Boboto sebagai supporter dari timnya karena laga debut yang berakhir mengecewakan bagi anak asuh Bojan Hoda. Meskipun debutnya berakhir kekalahan, banyak Boboto memberikan dukungan penuh untuk menaikkan mental dari kiper binaan Akademi Persib Bandung tersebut. Karena tidak mudah tentunya menjalani laga debut di pertandingan sekaliber Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Atas hal tersebut, kiper berusia 20 tahun itu akhirnya mengungkapkan rasa terima kasihnya
yang terdalam kepada seluruh pihak yang sudah memberikannya dukungan moral dan juga kembali bertekad untuk bekerja lebih keras untuk Persib Bandung.